Ini adalah cara trading forex dari nol episode yang pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke episode baru teman-teman, atau ke series baru, namanya adalah cara trading forex dari nol. Ini adalah series yang gue buat kalian yang baru-baru ya, yang newbie-newbie dan mau coba untuk trading forex tetapi masih bingung caranya gimana. Series ini akan terdiri dari 4 episode teman-teman ya. Dimulai dari apa itu forex, kemudian gue akan jelaskan tentang platformnya juga seperti apa, kemudian juga chartnya bagaimana, dan juga yang terakhir pengenalan analisanya juga bagaimana. Jadi semoga series yang gue buat ini bisa mengcover seluruh pertanyaan yang sudah mungkin kalian punya sebelum kalian tuh mau mulai trading forex, kalian bingung. Semoga series ini dapat menjawab ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan buat kalian juga yang belum punya broker, teman-teman ya, kalian juga bisa cek yang namanya OctaFX, linknya juga ada di bawah. Kalian bisa klik link tersebut untuk daftar ya, terutama buat kalian yang mau trading forex, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit, teman-teman ya. Nah, di series yang pertama ini atau di episode yang pertama ini, teman-teman, dalam series ini ya, ini gue akan menjelaskan tentang apa itu forex ya. Jadi seluk-beluk atau serba-serbi tentang forex pertamanya. Apa hal-hal yang kalian harus tahu tentang forex ya. Dimulai dari apa itu forex, kemudian perbedaannya dengan investasi real dan juga investasi yang berbentuk online itu seperti apa. Kemudian juga dari mediasinya teman-teman ya, atau dari brokernya itu juga seperti apa, kemudian dari sistem perdagangannya bagaimana. Pokoknya semuanya gue nanti akan bahas kupas tuntas tentang forex di episode yang pertama ini. Jadi di perkenalan yang pertama ini gue akan kasih kalian tentang prinsip dasarnya atau fundamental base-nya tentang bisnis forex itu sendiri. Oke, seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan juga kita bisa lebih berinteraksi satu sama lain. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue biasa teman-teman ya, karena ini belum berhubungan dengan chart sama sekali ya, karena ini masih berdasarkan hal yang dasar sekali dalam trading forex ya, sesuai dengan series kali ini, yaitu trading forex dari nol ya, cara belajar trading forex dari nol bersama dengan OctaFX. Jadi hari ini gue akan bahas tentang hal basic yang paling basic dulu ya teman-teman ya, dari trading forex. Supaya apa? Supaya kalian tahu dulu, supaya kalian paham dulu sebenarnya apa sih itu sebenarnya forex ya, dan gimana sih sebenarnya apakah saya harus memilih instrumen ini gitu ya. Nah, sekarang gue akan bahas dari hal yang sangat fundamental dulu ya teman-teman ya, belajar forex dari nol ini. Saya mulai dari apa itu forex teman-teman ya. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman ya, instrumen investasi itu ada banyak ya teman-teman ya. Jadi dimulai, kalau misalnya kalian tahu itu ada yang kalau sering kalian dengar sekarang ya, mungkin ada saham ya. Kemudian mungkin ada reksadana ya, kemudian ada deposito, ini yang paling paling lumrah di antara kita ya. Dan kemudian ada satu instrumen yang namanya adalah forex teman-teman ya. Forex ya, yang mana ini merupakan satu bagian yang dari satu instrumen lagi, yaitu namanya futures teman-teman. Oke. Nah, ini merupakan dua kesatuan. Nah, sekarang gini. Oke, ada saham ya, ada reksadana, ada deposito. Nah, sebenarnya sekarang apa sih forex itu ya? Oke, sekarang gue akan jelasin teman-teman forex itu apa ya. Jadi gini, forex ini sebenarnya simpelnya atau gampangnya itu adalah mata uang. Oke. Jadi forex itu adalah mata uang asing ya. Kalau misalnya kalian pernah ke negara lain terus kalian beli mata uangnya gitu ya, misalnya beli US dollar, dolar Singapura ya, Australian dollar ya, dolar Australia gitu ya. Itu semua namanya forex. Nah, sedangkan yang kita maksud dengan trading forex teman-teman ya, ini paling kita sering dengar teman-teman ya, istilah ini ya, trading forex. Itu berarti adalah sebuah aktivitas teman-teman ya. Yang namanya trading forex ini sebuah aktivitas yang mana itu adalah aktivitas perdagangan mata uang asing. Oke, perdagangan mata uang asing. Nah, itu adalah forex ya. Jadi supaya kalau misalnya kalian bingung apa sih forex itu, apa sih ya, forex itu ternyata adalah, kalau trading forex itu perdagangan mata uang asing. Itu yang perlu kalian tahu pertama ya. Kemudian yang perlu kalian tahu poin kedua ya, forex itu ternyata ada dua jenis teman-teman ya. Ada dua jenis nih ya, dua jenis forex. Oke. Yang pertama itu adalah forex real teman-teman ya, forex real gitu ya. Dan yang kedua ini forex non real teman-teman ya. Forex non real itu maksudnya adalah
bisa dibilang digital ya, digital atau kita sering bilang adalah online. Oke. Nah, Forex Real ini apa sebenarnya? Forex Real ini mungkin salah satu dari kalian tuh sudah sering untuk melakukannya gitu ya, Forex Real. Jadi kalau misalnya ya, ini saya kasih contoh, misalnya kalian mau pergi ke luar negeri gitu ya, mau pergi ke Singapura, mau pergi ke Thailand gitu ya, atau mau pergi ke Australia, ke US gitu ya. Mungkin kalian akan membutuhkan mata uang atau membutuhkan fiat money atau uang kertas gitu ya, uang transaksi dari negara tersebut gitu ya. Let's say di sini saya ambil contoh, saya mau ke Singapura, oke? Dan saya butuh uang Singapura dong, karena mungkin di Singapura saya pasti akan berbelanja untuk makan, untuk keperluan keperluan bertahan hidup ya, untuk keperluan tertentu juga mungkin gitu ya. So saya harus mendapatkan uang dolar Singapura tersebut. Nah, di mana saya mendapatkannya? Itu biasanya kita pergi ke dua tempat teman-teman, yang paling rumah. Yang pertama ke bank, oke. Ini ke bank, ini yang pertama. Yang kedua itu ke money changer ya, MC, money changer, oke. Ini dua tempat kita bisa menukarkan mata uang asing gitu ya. Nah, ini yang dinamakan Forex Real itu ya. Perdagangan Forex Real itu adalah ketika kita membeli atau menjual mata uang asing di dua institusi ini atau dua lembaga ini gitu ya. Kita melakukan jual beli di bank atau melakukan jual beli di money changer, itu kita sudah melakukan trading forex secara real atau secara betulan gitu ya, secara benar-benar kita dapat uang fisiknya segala macam. Seperti itu namanya Forex Real. Jadi kita melakukan pertukaran nilai mata uang, di mana kalau misalnya di Indonesia saya membeli dolar Singapura, saya bertukar dolar Singapura dan membandingkannya atau bertukarnya dengan IDR atau rupiah gitu ya. Itu yang dinamakan Forex Real. Nah, sedangkan jenis yang kedua itu namanya Forex Online, teman-teman ya, Forex Online. Nah, Forex Online ini bedanya apa dengan Forex Real? Kalau Forex Real itu kita butuh yang namanya money changer dan bank ya, tapi kalau Forex Online itu kita tidak butuh ya. Kita tidak melakukan transaksinya di Forex Online di bank atau di money changer. Terus kita melakukan transaksinya di mana? Kita melakukan transaksinya itu di bursa, teman-teman ya, di bursa atau di market ya. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya di saham ya, mungkin kalau di saham itu kita sering juga dengar namanya bursa saham segala macam. Tapi kalau di forex tuh bursa sahamnya itu atau bursa tempat perdagangannya itu atau pasarnya itu sangat berbeda dengan saham. Kalau saham itu di Indonesia bursanya itu terbatas regional ya, atau skalanya nasional ya, lokal teman-teman ya, masih di dalam Indonesia. Tetapi kalau misalnya Forex Online ya, itu bursanya atau pasar uangnya ya, itu sifatnya internasional ya teman-teman ya, atau seluruh dunia, global gitu ya. Jadi posisi kita itu semua kompetitifnya itu atau kompetisinya itu dengan trader-trader lagi yang ada di luar Indonesia maupun yang ada di Indonesia gitu. Jadi dia sifatnya lebih luas gitu loh. Jadi secara pergerakan tentu ya, pergerakan marketnya tentu lebih volatile dan juga lebih efektif. Kenapa? Karena partisipannya itu lebih besar teman-teman ya. Kalau misalnya kita bandingkan perputaran uang atau perputaran transaksi yang terjadi di saham Indonesia dengan di Forex, itu saham Indonesia belum ada apa-apanya teman-teman, karena di Forex ini perputaran uangnya tuh sampai triliunan dolar, luar biasa besar sekali. Oke. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau Forex Real itu yang pertama tadi dia membutuhkan ini ya, dua lembaga ini, bank kalau enggak money changer. Ya, yang kedua itu dia tidak ada leverage ya, jadi kalau misalnya atau tidak ada nilai hutang. Jadi kalau misalnya kita mau tukar $1.000 Singapura, kita harus menyiapkan sekitar 10 juta teman-teman ya, kurang lebih, karena dianggap $1 Singapura itu adalah sama dengan Rp10.000. Berarti kita harus menyediakan 10 juta gitu ya. Tidak ada nilai hutangnya, tidak ada margin. Kalau misalnya kita mau dapat 10.000, ya udah kita harus siapin 10 juta rupiah gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, masalah likuiditas itu sama ya, cuman mungkin lebih repot aja kalau misalnya kita di Forex Real kita harus datang ke money changernya untuk nukerin lagi. Dan kemungkinan kalau misalnya kondisi uangnya itu lecek, sobek segala macam, itu nilainya turun mungkin ya. Nah, kalau di Forex Online teman-teman ya, itu kita tidak pernah membutuhkan ya bank atau money changer. Kita membutuhkan hanya broker dan juga liquidity provider untuk menjadi jembatan kita ke market. Ya, itu nanti saya akan bahas tentang broker itu di bagaimana memulai trading futures atau forex itu sendiri. Oke. Nah, yang kedua dari segi modal teman-teman ya, kita ada yang namanya leverage atau namanya nilai hutang. Nah, nilai hutang ini yang menjadi menjadi pedang bermata dua sebenarnya. Kalau misalnya
kita punya uang 1.000 gitu ya, $1.000 misalnya. Terus kita mau beli dolar Singapura misalnya $100.000 Singapura. $100.000 Singapura. Nah, ini kan kalau secara matematika kita harus punya uang sekitar, kalau misalnya 10.000 berarti kita harus punya uang 10.000 dikali 5 tuh agak ya. Ini berapa nih? 1 miliar teman-teman ya. Kalau kita mau punya 100.000 100.000 Singapura dolar, kita harus punya uang 1 miliar rupiah. Tetapi kalau dengan forex online, karena dia memiliki leverage teman-teman, atau nilai ungkit ya, atau ibaratnya seperti nilai hutang yang diberikan broker terhadap kita gitu ya, nilai pengungkit seperti itu, kita bisa mendapatkan seolah-olah 101 miliar kontrak ini dengan hanya punya uang $1.000 gitu ya. Karena apa? Karena tadi ada leverage 1 dibanding 1.000 gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi itu bedanya ya. Nah, ini kenapa jadi pedang bermata dua? Kenapa? Karena otomatis kalau misalnya kita menggunakan leverage, berarti kita punya dana ini jadi apa ya? Jadi sangat-sangat vulnerable teman-teman ya, atau sangat-sangat rentan gitu loh. Karena apa? Karena ketika dia turun 1% aja nilai mata uang tersebut, ini mungkin $1.000 kita akan habis langsung. Karena apa? Karena tadi kembali lagi kita menggunakan leverage gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, terus kemudian yang ketiga, untuk likuiditasnya ya, kalau misalnya kita mau mencairkan uang itu sangat mudah ya, kita tinggal menggunakan handphone atau kita menggunakan laptop untuk melakukan withdraw, itu nggak sampai 1 hari duit kita sudah masuk ke rekening. Jadi dari segi simpelnya itu forex online lebih menguntungkan, dan dari segi modal kita bisa lebih kecil dibandingkan dengan forex real. Itu yang hal kedua yang perlu kalian tahu, oke? Nah, terus kemudian hal yang ketiga apa yang perlu kalian tahu lagi, yaitu adalah tentang sistem perdagangannya, teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalnya ini saya fokusnya langsung ke forex online karena itu yang akan kita dalami untuk kalian trading yang kalian lihat, yang saya lakukan itu yang kalian lihat sehari-hari saya lakukan itu adalah forex online, oke? Yang mana forex online ini ternyata termasuk dari namanya perdagangan futures, teman-teman. Jadi forex itu merupakan salah satu produk dari perdagangan futures ya. Futures trading itu adalah perdagangan yang mana nilai acuannya adalah sebuah kontrak, teman-teman. Makanya itu dinamakan futures kontrak atau masa depan, ibaratnya seperti itulah ya. Jadi kita yang ditradingkan bukan untuk kondisi sekarang, tapi untuk kondisi mungkin beberapa waktu ke depan ya. Jadi namanya itu futures ya, sehingga yang kita tradingkan itu adalah nilai kontrak. Nah, sekarang dari sistem perdagangannya bagaimana? Berbeda dengan saham, teman-teman ya. Kalau misalnya kita tahu yang saham nih, kalau misalnya kalian sudah paham saham ya, saham itu simple ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau beli ya, misalnya kita mau trading saham, ya cuma ada 2 option. Yang pertama kita beli sahamnya dulu ya, kita beli ya. Kemudian kita beli saham, kita udah punya saham misalnya saham A gitu ya. Kita udah beli misalnya 3 lot ya. Saham A 3 lot, ya udah nanti begitu kita beli terus kita tunggu saham A-nya 3 lot, dia naik sahamnya dan kita beli 1.000 jadi 1.000, kemudian dia jadi 1.500, ya udah kita tinggal hitung aja begitu dia sudah naik 1.500 atau sekitar 50%, ini kita sudah mau jual ya kita tinggal jual. Ya, jadi alurnya seperti itu, beli ya 3 lot habis itu jual. Sesimpel itu sistem perdagangannya. Jadi kayak dagang biasa teman-teman ya, kayak kita dagang sayur di pasar. Atau dagang apapun lah, kita intinya cari cuan ya, cari cuan dari selisih kita beli dan versus kita jual. Kita beli 1.000 ya, kemudian kita jual selisih 500, kita untung 500, oke kita jual gitu loh. Tinggal bermain di persentasenya aja, kita mau untung berapa persen baru kita jual. Kalau misalnya turun, ya udah kita mau jual rugi apa enggak gitu aja, atau kita nggak mau jual dulu, kita tahan sampai dia profit baru kita jual, itu bisa di saham. Nah, ini kalau di trading futures teman-teman ya, itu sangat berbeda sekali. Oke, sangat berbeda. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu dari produknya itu ada apa aja sih futures ya. Nah, trading futures ini produknya tadi saya bilang ada banyak. Yang pertama tadi ada salah satunya forex, ini mata uang asing, teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ada metal ya. Metal ini isinya ada silver ya, ada silver dan juga ada gold, teman-teman. Kemudian juga ada indeks, teman-teman. Indeks itu indeks saham tentunya, yang mana indeks sahamnya itu dari beberapa negara. Yang pertama tuh ada di negara US itu ada Dow Jones, teman-teman ya, Dow Jones. Kemudian ada Nasdaq ya, ini ada indeksnya. Kemudian dari Eropa ya, dia ada DAS, teman-teman ya. Kemudian ada Jerman ya. Kemudian dari Korea, teman-teman ya. Sorry, dari Hong Kong ya, itu ada Hang Seng, teman-teman ya.
itu juga diperdagangkan di sini ya gitu ya. Jadi indeks itu juga ada, dan yang terakhir itu dia ada yang namanya komoditi ya. Komoditi itu ada seperti apa? Seperti oil yang paling ngetrend ya. Dan yang terakhir yang baru-baru banget teman-teman itu ada kripto. Ya, cryptocurrency ternyata dia ada futuresnya juga sekarang. Oke. Nah, kripto ini ada BTC ya, ada BTC, ada LTC ya. Ini pokoknya mata uang digital lah. Nah, itu adalah beberapa produk atau sub produk dari futures ini. Jadi begitu kalian daftar di salah satu broker futures ya, kalian bisa bertrading ya, itu entah itu forex, entah itu silver, gold ya, indeks, kemudian ada kripto, ya itu bebas, terserah pilihan kalian. Tapi di sini saya hanya fokus ke beberapa hal, yaitu forex dan juga metal aja teman-teman ya. Karena ini dua produk yang paling hot di perdagangan futures. Nah, sekarang saya balik lagi. Ini tadi tentang produknya. Saya harap ini bisa menjelaskan secara singkat ya. Nah, kemudian sekarang saya mau tadi balik lagi ke sistem perdagangannya. Tadi berbeda ya, kalau saham itu cuma tinggal jual sama beli. Nah, kalau di forex itu tidak seperti itu. Di forex itu dia ada dua action yang kita bisa lakukan, yaitu adalah open posisi dan juga close. Oke teman-teman, ini adalah dua action atau dua command ya yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan profit ya teman-teman. Jadi kalau misal di saham kita melihat ada satu opportunity bagus dari satu saham, kita actionnya apa? Beli gitu ya, kita beli. Sesudah dapat profit, kita melakukan action apa? Jual, kayak gitu kan. Nah, kalau di forex, kita melihat ada satu opportunity, ada satu kesempatan di dalam market tersebut. Action apa yang kita lakukan? Kita open posisi. Ya, kita open posisi. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan profit dari atau kita mengalami seberapa kerugian, kita pengen tutup posisinya, apa yang kita lakukan? Kita close, ya. Jadi itu perbedaan komen antara saham dan forex. Kalau di saham itu, komennya itu adalah beli, buy, sama jual, sell. Kalau di forex itu komennya adalah open posisi dan close position. Nah, tetapi di sini ada yang unik di dalam forex teman-teman ya. Di opennya itu itu dia terdapat dua jenis open yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu adalah OB, ya, open buy. Oke, ini open buy artinya open buy. Dan yang kedua tuh OS ya, open sell teman-teman ya, open sell. Nah, ini kedua ini ada maksudnya masing-masing gitu ya. Ada perbedaannya masing-masing. Jadi gini loh. Kalau saham itu perdagangannya satu arah. Kita tidak bisa sell short, teman-teman ya. Kita tidak bisa ngelihat saham mau turun nih. Oh, saham mau turun, saya mau ngapain ya? Ini harusnya saham ini turun nih, saya yakin. Tapi kamu yakin saham itu mau turun, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena kalau kamu buy di situ malah turun, malah rugi kan? Gitu ya. Yang paling kalian, oh saham mau turun nih, saya ngapain ya? Saya nggak mau beli dulu. Saya mau diem dulu karena saya nunggu itu turun. Begitu kan kalau di saham kan. Nah, kalau di forex ya ini berbeda ya. Dia ada dua open position yang bisa kalian gunakan ya. Pertama open buy ya. Open buy itu adalah posisi yang kalian gunakan ketika kalian melihat harga atau ngelihat chart itu, kalian yakin bahwa harga mata uang tersebut akan naik gitu ya. Nah, itu kalian open buy. Jadi misalnya ada US dollar berbanding dengan Jepang yen gitu, USD Jepang yen. Kalian yakin nih si USD Jepang yen ini bakal mau naik gitu loh. Bakal mau naik. Ini saya yakin bakal mau naik. Ya udah saya lakukan open buy. Karena apa? Karena open buy itu ketika harga naik kita dapat profit, ketika harga turun kita loss. Itu open buy. Nah, yang kedua itu ada open sell, teman-teman. Nah, ini kebalikannya dari open buy. Jadi kalau misalnya open sell itu digunakan kapan? Open sell itu digunakan ketika kalian lihat harga ya, kalian yakin harganya itu akan turun. Ya, jadi kalau misalnya kalian yakin tuh harga akan turun, kalian actionnya itu adalah open sell. Karena apa? Karena open sell ini ya, itu kita akan mendapatkan profit kalau misalnya harganya bergerak turun. Sedangkan kalau harganya naik kita malah rugi. Nah, ini adalah transaksi dua arah yang menjadi keunggulan forex. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan pada saat harganya itu mau turun ataupun mau naik. Jadi turun naik pun kita bisa dapat keuntungan. Ya, karena itu keunikan dari forex yang saya suka, teman-teman. Jadi ketika harganya turun, saya nggak cuma diem aja, tapi saya bisa melakukan action. Dan pada saat harga mau naik pun, saya juga bisa melakukan action untuk mendapatkan keuntungan. Sekali lagi saya ulang, open buy itu dilakukan ketika Anda yakin bahwa harga akan naik. Ya, jadi kalian melihat, kalian sudah menganalisa bahwa harga akan naik, kalian open buy. Sedangkan open sell itu kalian menganalisa bahwa harga mau turun, ya udah kalian bisa melakukan open sell. Karena open buy itu kalian mendapatkan profit ketika harga naik, open sell itu kalian mendapatkan profit ketika harganya turun. Oke. Nah, setelah kalian melakukan open buy atau open sell, untuk mengakhiri posisi kalian tinggal klik close aja. Ya, close position namanya.
Itu semuanya sama, tidak ada close buy atau close sell, nggak ada, semuanya cuma satu, yaitu close. Oke, jadi close ini untuk ibaratnya tuh untuk menutup posisi, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah sistem perdagangan yang kalian harus tahu, teman-teman ya, dari forex. Nah, itu dari sistem perdagangan antara untuk melakukan transaksinya, teman-teman ya. Sekarang yang kedua ya, itu saya kasih tahu dari segi waktu tradingnya, teman-teman ya, waktu trading. Kalau saham ya, waktu tradingnya itu kayak orang kerja, teman-teman ya, dari Senin sampai Jumat ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore sekarang ya katanya. Tapi katanya sebentar lagi ini mau dirubah menjadi jam 4.30 PM ya, 4.30 sore. Ini sebentar lagi dirubah ke sini. Nah, itu saham tuh, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur, nggak ada. Di luar jam ini dia juga tutup ya. Jadi setelah dia jam 4:30 sore udah marketnya tutup gitu. Jadi kita seperti orang kerja ya di saham. Tetapi kalau di forex dari waktu tradingnya ya, itu mulai dari Senin sampai Sabtu subuh. Oke, sampai Sabtu subuh ya. Atau nih Seninnya mulainya biasanya ini dari Senin mulainya dari jam 5 pagi ya, 5 atau 6 pagi tergantung broker. Tutupnya itu Sabtu tuh sekitar jam 3 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 pagi subuh ya, itu tergantung broker juga. Antara dua ini. Ya, jadi ini 5 kali, bisa dibilang 5 kali 24 jam, teman-teman ya. 5 kali 24 jam. Kenapa? Karena Senin sampai Sabtu itu tidak ada tutupnya. Ya, jadi dia 24 jam buka terus ya. Dia buka terus, diperdagangkan terus. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan, padahal orang-orang kantornya tuh udah, orang-orang banknya tuh sudah tutup gitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi yang diperdagangkan di sini adalah futures atau nilai kontrak di masa depan gitu ya. Jadi logikanya ya, kalau misalnya kalian open buy sekarang, itu kalian open buy itu kalian bukannya berarti kalian membeli dolarnya itu sekarang, tapi kalian menjamin bahwa nilai ini akan naik ke depannya gitu. Nah, itu namanya perdagangan futures gitu ya. Nah, itu bisa berlaku selain di selain di forex, itu juga berlaku di metal ya, di indeks juga berlaku, dan kemudian di kripto juga berlaku gitu ya. Pokoknya yang ada produknya itu berlaku. Nah, kemudian dari sistem perdagangan itu dua sudah saya jelaskan, yang dari segi waktunya bagaimana, dari segi transaksinya bagaimana, dan yang ketiga dari segi modal, teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya bilang, saham itu tidak ada leverage ya. No leverage, ini saham nih ya. Saham itu no leverage, kecuali atau margin gitu ya, tidak ada leverage atau margin ya. Kecuali apa? Kecuali kalian buka rekening margin ya. Yang mana itu mesti telepon dulu ke sekuritasnya. Kalian mesti bilang, saya mau pakai margin dong gitu ya. Nah, itu baru bisa ya. Marginnya di saham tuh juga paling 1/4 ya. Jadi kalau misalnya kalian punya modal 10 juta, paling kalian bisa pakai sampai dengan buying limit atau buying powernya itu paling cuma 40 juta, 4 kalinya dari modal kalian. Itu artinya kalian ngutang ke sekuritas tuh, yang mana bunganya besar gitu ya. Itu namanya leverage di saham. Tetapi kalau di forex, teman-teman ya, di forex ini ada namanya leverage ini ya. Nah, leverage ini apa sih? Leverage ini sekali lagi adalah nilai ungkit, teman-teman, nilai ungkit ya. Kenapa butuh nilai ungkit di dalam forex online atau di futures online? Karena apa? Karena untuk membeli satu lot di mata uang tertentu, misalnya Euro USD gitu, teman-teman ya, kita sebenarnya membutuhkan $100.000 ya. Nah, ini kalian punya nggak modal $100.000? $100.000 itu cuma bisa dapat satu lot loh gitu ya. Nah, kalian kan nggak mungkin punya $100.000 teman-teman, yang mana ini sekitar 1,4 miliar gitu ya. Nah, karena itu kalau misalnya kita start dari mulai akun 10.000 ya, ini kita butuh nilai ungkit nih. Kita butuh nilai yang nilai pembanding yang kira-kira bisa mengangkat value 10.000 kita seolah-olah menjadi $100.000 ya. Jadi kalau kita punya dana ya, $10.000, kita butuh berapa kali nih? Butuh 10 kali minimal, 10 kali nilai ungkit. So kita minimal butuh leverage 1/10 ya. Nah, kalau misalnya kalian punya 1.000, ya kita minimal butuh 1/100 lah untuk buka satu lot gitu ya. Kalau kalian punyanya $100, kita minimal butuh 1/1000 untuk bikin kita punya dana $100 bisa buka satu lot gitu loh. Kita butuh 1.000. So itu namanya leverage ya. Leverage itu nilai ungkit yang mana seolah-olah dia mengangkat nilai value kita. Bukan berarti literally kita punya duit 10.000 dijadiin 100.000 sama dia. Enggak, kita dikasih duitnya $90.000 gitu ya. Enggak juga, teman-teman, enggak gitu ya. Tapi cuman seolah-olah nilai kita tuh dicukupkan untuk membuka satu lot gitu loh. So itu namanya leverage. Nah, di dalam trading forex itu
banyak banget leverage. Mulai dari 1:10 tadi sampai 1:3.000 juga saya pernah lihat gitu. 1:3.000 tuh ada. Tetapi untuk kalian yang baru-baru mulai, teman-teman ya, leverage ini berbahaya ya. Berbahaya kenapa? Buat kalian yang newbie itu sangat berbahaya. Semakin kita baru mulai, kita let's say kita pakai margin atau pakai leverage yang besar gitu, 1:1000 ke atas ya. Itu berarti kalian dengan modal kecil makin bisa buka lotnya semakin besar. Itu akan menjadi berbahaya. Kenapa? Karena ya buat kita yang baru belajar itu otomatis kita punya analisa ya dari segi teknikal, baik itu teknikal maupun fundamentalnya belum terlalu bagus ya, sehingga kebanyakan kita tuh akan win rate kita akan kecil ya. Dan kebanyakan kita akan ngasal, bukan yang ngasal sih, ibaratnya kurang tepat untuk entry-nya. Walaupun arahnya sudah tepat tetapi entry-nya kurang tepat gitu ya, sehingga kita bisa ke drawdown-nya cukup banyak. Nah, kalau misalnya kita pakai leverage besar dengan equity yang kecil atau dengan modal kecil ya, kita buka lotnya gede, kita ketarik sedikit saja, itu kita langsung kena margin call. Makanya itu sangat berbahaya. So, teman-teman ya, buat kalian yang baru mau coba di dunia forex, kalian saya sarankan start di leverage yang kecil ya. Leverage yang kecil berapa, Bang? Ya, bisa start dari 1:50 sampai maksimal 1:200. Ini merupakan leverage yang yang menurut saya comfortable untuk kalian yang baru mulai. Ya, kalau misalnya kalian start di sini, kalian tidak akan bisa buka lot gede-gede ya. Kalian akan terjamin ya, maksudnya kalian akan terbiasa untuk buka lot yang wajar gitu loh. Kalau misalnya kalian start dari 1:1000 itu sudah pasti kalian bisa buka lot yang over, teman-teman ya. Yang ibaratnya tuh yang full margin seperti itu sangat berbahaya. So saya nggak rekomendasikan. Kalau misalnya kalian tidak sengaja kepencet misalnya satu lot dengan modal $100, itu di 1:1000 bisa, dan itu akan habis dalam sekejap. Sedangkan kalau di sini kalian salah pencet satu lot, itu tidak akan bisa ke trigger. Kenapa? Karena kalian butuh marginnya itu juga besar ya, sehingga kalian tidak bisa membuka posisi seperti itu. Jadi buat kalian yang newbie, pilihlah leverage yang ideal, seideal mungkin, yaitu start 1:50 sampai 1:200. Ini demi keamanan kalian. Nanti kalau misalnya kalian sudah merasa bisa trading, sudah mulai paham, sudah profesional, menuju ke profesional gitu ya, kalian mau menggunakan leverage besar pun silahkan. Karena kalian sudah tahu resikonya yang pertama, yang kedua mungkin analisa kalian sudah berkembang gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya ya. Gimana sekarang pertanyaan goldennya itu ya, golden questionnya itu adalah bagaimana caranya kalau misalnya kita mau memulai trading futures ya. Di sini dalam bahasan ini adalah forex dan juga metal ya. Jadi gini caranya ya, pertama kalian harus punya mindset dulu nih teman-teman. Ini mindset ini penting sekali, oke? Kalian harus bertanya kepada diri kalian sendiri, saya ngapain mau trading forex? Tujuan saya apa? Satu, apakah saya ikut-ikutan teman? Karena saya diperlihatkan cuannya yang segitu besarnya sama teman saya, yang mana itu harus dilihat lagi recordnya, apakah itu cuma sebulan 2 bulan ataukah dia bisa 2 tahun 3 tahun, itu harus dilihat. Ataukah yang kedua, saya ngelihat dari internet bahwa banyak orang-orang yang upload untungnya bisa $10.000 sekali trading, bisa 100 juta, dapatnya ratusan juta rupiah, puluhan juta rupiah sekali trading. Jadi saya ngiler. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, saya tuh pengen cari satu instrumen investasi lain nih, karena saya sudah bingung mau naruh duit saya di mana. Di saham udah, di deposito udah, reksadana udah. Sekarang saya mau cari lagi tempat nih yang bisa saya implementasikan, bisa saya taruh dana saya secara aman dan itu bisa growth secara normal ya. Jadi growth secara normal itu ya bukannya 1 bulan bisa ratusan persen, tapi 1 bulan saya bisa dapat 5-8% ya, itu sudah cukup buat saya, karena itu secara resiko juga sudah bagus, secara growth juga sudah normal gitu loh. Jadi saya akan memperlakukan trading forex saya ini sebagai bisnis, sebagai sarana instrumen investasi saya yang benar gitu loh. Dari 3 itu kalian yang mana? Ataukah yang keempat malahan kalian saya cuma pengen fun doang, saya pengen memacu adrenalin saya pada dasarnya saya demen berjudi memang. Jadi saya pengen merasakan sensasi tersebut. Ada 4 pilihan itu, kalian refleksikan kalian yang mana ya. Itu yang pertama yang kalian harus dari mindset yang kalian harus bentuk ya. Saran saya kalau misalnya kalian belum punya mindset yang ketiga, yang mana kalian mau memperlakukan bisnis forex ini benar-benar serius dan menjadikan ini seperti bisnis, jadi instrumen investasi yang benar, ya kalian mendingan jangan trading forex deh, karena ini sangat berbahaya teman-teman ya. Ini bukannya masalah masalah uang kalian bisa hilang dalam 1 jam ya, dalam beberapa menit bahkan ya. Jadi
Ini adalah instrumen yang berbahaya. Terus kemudian teman-teman ya, yang kedua yang kalian harus perhatikan sebelum memulai trading itu adalah kalian lihat diri kalian dulu gitu ya, dari segi income tentunya. Oke, maksudnya apa Bang? Jadi gini, dalam semua sarana investasi atau instrumen investasi ya teman-teman ya, investasi finansial tentunya, kalian harus menggunakan uang dingin ibaratnya gitu ya. Uang dingin itu apa? Adalah uang yang tidak akan terpakai dalam jangka waktu lama. Ya, jadi itu memang ditujukan mungkin memang untuk investasi, untuk simpenan atau apapun. Pokoknya uang tersebut tidak akan terpakai dalam waktu yang lama dan uang tersebut tidak mengganggu cash flow harian kalian, cash flow bulanan kalian. Jadi itu tidak mengganggu biaya kalian makan sehari-hari, ya itu tidak mengganggu biaya kalian pendidikan anak kalian, itu tidak akan mengganggu biaya kesehatan kalian, tidak mengganggu misalnya biaya cicilan kredit kalian, kredit rumah, kredit mobil, seperti itu. Itu pastikan dananya tidak mengganggu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu sudah terganggu, bisnis forex ini sangat dekat dengan yang namanya psikologi, teman-teman. Jadi sangat dekat dengan mental. Jadi kalau misalnya kalian memulai dengan uang yang kepake gitu ya, uang panas ya, uang yang akan mencukupi kebutuhan kalian, itu psikologi kalian akan terganggu. Apalagi kalian memulainya dengan uang yang minjem dari teman, dari bank, dari mana, itu sudah pasti tradingnya akan kacau. Ya, jadi jangan pernah trading dari uang minjem, teman-teman. Oke? Karena apa? Karena di instrumennya sendiri kita sudah di leverage nih, teman-teman. Sudah ada pinjaman ke broker yang mana walaupun itu tidak terkesan seperti pinjaman, tetapi itu nyatanya memang secara technically itu pinjaman terhadap broker. Jadi kalian jangan pernah mulai trading dari uang minjem, itu yang paling penting. Banyak berita-berita di sana, di luar sana, kalau misalnya kalian nontonin sosial media ya, TikTok, Instagram, banyak berita-berita di sana orang bunuh diri, orang yang nyesel setengah mati gitu ya gara-gara dia trading itu pakai uang untuk anaknya sekolah lah, untuk pakai uang minjem lah, ya banyak lah. Pokoknya jangan menggunakan uang yang panas, pakailah uang dingin untuk memulai trading forex. Itu adalah hal yang kalian harus tahu, teman-teman ya. Dan kemudian kenali resikonya. Ini yang ketiga, teman-teman ya, kenali resikonya. Saya sudah bilang dari tadi, futures ini adalah bisnis high risk, teman-teman ya. Bisnis yang risknya besar, resikonya besar, tetapi juga returnnya otomatis besar ya. Saham itu bisnis medium to high risk. Oke, jadi kalau misalnya kalian butuh komparasi, saham itu gimana dibandingkan dengan forex? Saham itu resikonya medium sampai high risk ya. Futures ini sudah high risk, tidak ada mediumnya. Cryptocurrency itu high risk. Kemudian deposito itu low risk ya. Jadi kalian bisa dapat gambaran ya sebahaya apa nih bisnis forex, teman-teman. Jadi kalian harus pahami resikonya, yaitu kalian harus mengenali cara tradingnya bagaimana. Kalian harus mendapatkan knowledge-nya, yang mana juga nanti akan saya sharing di series kali ini ya, belajar forex dari nol ini. Saya akan share caranya untuk menganalisa bagaimana nanti di pertemuan atau di episode berikutnya. Oke. Tapi untuk di sini itu dulu yang kalian harus pahami. Kalian harus kenali dulu mindset kalian seperti apa. Terus kemudian kalian pakai uang kalian yang bagaimana. Kalian kenali resikonya, ya. Kalian pelajari dulu tekniknya, pelajari knowledge-nya semua, ya. Kemudian kalian baru cari yang namanya partner atau yang bisa dibilang broker, teman-teman ya. Nah, dari broker ini sendiri kalian itu banyak di luar sana, dari broker luar dan broker lokal ya. Kalau misalnya di sini ya di video kali ini ya, ini gua merekomendasikan OctaFX, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung pakai yang mana, itu ada OctaFX ya. OctaFX ini memang broker dari luar, teman-teman ya, broker dari luar, tetapi ini cukup oke. Selama ini gue gunakan tidak pernah ada masalah, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari broker, carilah yang WD deponya tuh aman, nggak kenapa-napa, teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah dia punya support system atau live supportnya yang siap 24 hour bantu kalian kalau misalnya kalian ada masalah dengan akun kalian. Itu yang paling penting. Dua itu, teman-teman ya. Itu yang menurut gue paling penting. Dan yang terakhir, kalian perhatikan chartnya ya. Apakah chartnya itu aneh ya? Anehnya itu maksudnya apa? Kesannya kayak dimain-mainin, ada candle-candle yang apa sih posisinya tuh yang aneh gitu lah. Pokoknya dari chartnya itu kalian perhatikan apakah dimainin atau enggak. Untuk melihat chart atau dimainin atau enggak itu nanti kalian bisa compare yang ada di TradingView itu, karena TradingView itu sudah standar internasional, kalian bisa compare dengan itu. Dan nanti kita akan bahas lagi di pertemuan mungkin episode 3 tentang chart, teman-teman ya. Itu nanti gua akan bahas lebih lanjut. Oke. Dan kalau misal kalian sudah punya ketemu broker, teman-teman ya, sudah daftar ya. Untuk daftar brokernya kalian bisa
Di sini gua akan kasih contoh teman-teman ke kalian ya. Jadi kalian bisa lihat, cek di sini ya. Nah, ini kalau ini broker website dari OctaFX teman-teman ya, octafx.website ini. Kalian kalau misalnya mau daftar di sini, kalian tinggal buka akun aja gitu ya. Tinggal buka akun di sini ya. Nah, nanti kalian daftar, sudah. Sesimpel itu, dari online pun bisa. Ya, ini cuman contoh aja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau daftar di OctaFX, kalian bisa ke website ini. Oke, itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman ya, yang berikutnya, ketika kalian sudah daftar, ya ibaratnya kalian sudah mendapatkan brokernya juga seperti apa, kalian sudah dapat gitu ya. Terus kalian mau daftar. Itu ketika kalian sudah mendaftarkan diri kalian dan kalian sudah mendapatkan akunnya, ya kalian mulai trading ya. Tradingnya itu saran saya kalian mulai di akun demo dulu teman-teman ya, di akun demo. Oke, di akun demo tuh kenapa kalian harus di akun demo? Karena akun demo ini tuh sangat membantu kalian dalam menentukan jati diri kalian dalam trading ya. Jadi kalau sebelum kalian masuk ke uang real, kalian coba akun demo dulu untuk melihat bagaimana sih kondisinya di market tuh seperti apa gitu ya. Terus bagaimana kondisinya untuk trading tuh seperti apa, ketika saya buy gimana, ketika saya sell gimana. Jadi untuk sembari kita mengenal lingkungan tradingnya seperti apa, sembari kita bisa ngetes kita punya analisa tuh bagaimana di akun demo gitu loh. Jadi akun demo ini adalah akun yang database-nya itu menggunakan market real datanya ya, tetapi uangnya itu uang bohongan ya. Itu uang bohongan yang memang diperuntukkan untuk kita mau belajar dulu pertama-tama seperti apa. Itu. Oke. Nah, itu adalah mungkin ya, itu adalah hal-hal yang kalian harus tahu teman-teman ya untuk belajar forex dari nol. Itu aja mungkin teman-teman. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa jelas untuk kalian dan kalian bisa langsung mendapatkan sesuatu, terutama buat kalian yang baru mau coba untuk trading forex. Oke, mungkin segini dulu informasinya teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Baik teman-teman, seperti itulah penjelasan gue di series yang pertama ini teman-teman, atau di episode yang pertama ini tentang belajar forex dari nol teman-teman, atau trading forex dari nol. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa menjelaskan ke kalian gimana caranya kalian mulai di bisnis forex, kemudian forex itu apa, dan cara tradingnya bagaimana. Semoga semua sudah terjawab di video ini. Nanti sampai berjumpa di video minggu depan teman-teman, yang mana gue akan membahas tentang platform ya. Jadi tentang aplikasi yang gue biasa gunakan untuk trading forex itu seperti apa, fitur-fiturnya bagaimana juga, itu gue nanti akan jelaskan ke kalian semua tentunya ya. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join di OctaFX. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian juga bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di platform lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Gue gak pernah melakukan titip-titip dana. Jadi kalian kalau disuruh transfer mengatasnamakan gue, jangan pernah transfer teman-teman, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Jangan lupa nyalain lonceng juga, so kalau misalnya minggu depan nanti ada episode lanjutan dari series ini, kalian nggak ketinggalan teman-teman, oke? Dan kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang, atau kalian merasa kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman. Semoga apa yang gue sharing sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.